Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini saya akan menjelaskan tentang masalah dan pembatasan masalah penelitian. Ada beberapa materi yang akan saya bahas. Untuk itu, yuk simak video ini. Yang pertama yaitu tentang pengertian masalah. Masalah penelitian adalah inti dari seluruh kegiatan penelitian. Tanpa adanya masalah yang jelas, proses penelitian tidak akan memiliki arah. Menurut Sugiono 2017, masalah penelitian adalah kesenjangan antara harapan dan kenyataan atau kondisi yang ideal dengan kondisi aktual. Oleh karena itu, penting bagi peneliti untuk memilih masalah yang nyata terjadi, relevan, serta signifikan untuk diteliti. Selanjutnya yaitu memilih masalah penelitian. Sugiono 2017 menyebutkan beberapa kriteria dalam memilih masalah penelitian. Yang pertama, keaslian masalah atau originality. Masalah penelitian sebaiknya bersifat orisinal, artinya belum banyak diteliti oleh peneliti lain atau memberikan perspektif baru terhadap penelitian yang sudah ada. Yang kedua, signifikansi atau significance. Masalah yang diangkat harus memberikan kontribusi penting baik bagi pengembangan teori maupun bagi praktik di masyarakat. Nah, yang ketiga itu feasibility atau kelayakan. Masalah harus dapat diteliti sesuai dengan ketersediaan sumber daya seperti waktu, biaya, data, dan kemampuan peneliti. Nah, yang keempat yaitu minat peneliti atau interest. Peneliti harus memiliki ketertarikan terhadap masalah yang akan diteliti agar penelitian dilakukan dengan semangat dan ketekunan. Selanjutnya, pertimbangan dalam memilih masalah penelitian. Ada beberapa. Yang pertama itu dapat dilaksanakan. Yang kedua, jangkauan penelitiannya. Yang ketiga, ketertarikan dengan masalah tersebut dan cara pemecahannya. Yang keempat, nilai teoritis. Dan yang kelima yaitu nilai praktis. Materi selanjutnya yaitu tentang pembatasan masalah penelitian. Batasan masalah adalah ruang lingkup masalah atau membatasi ruang lingkup masalah yang terlalu luas atau lebar sehingga penelitian lebih bisa fokus untuk dilakukan. Hal ini dilakukan agar pembahasan tidak terlalu luas kepada aspek-aspek yang jauh dari relevan sehingga penelitian bisa lebih fokus untuk dilakukan. Beberapa cara yang umum digunakan dalam membatasi masalah antara lain, yang pertama, aspek demografis. Misalnya, membatasi penelitian pada kelompok usia tertentu, jenis kelamin tertentu, atau latar belakang sosial ekonomi tertentu. Yang kedua, aspek geografis. Penelitian dibatasi pada wilayah atau lokasi tertentu, misalnya satu sekolah, satu kota, atau satu provinsi. Yang ketiga, aspek waktu. Penelitian dibatasi pada kurun waktu tertentu, misalnya penelitian dilakukan selama 1 semester. Yang keempat, aspek variabel. Penelitian hanya fokus pada beberapa variabel utama saja dan mengabaikan variabel lain yang tidak relevan. Pembahasan selanjutnya yaitu landasan teori. Teori menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep. Teori menunjukkan hubungan antara fakta-fakta. Teori menyusun fakta-fakta dalam bentuk yang sistematis sehingga dapat dipahami. Pendapat ini menurut Madralis 1999. Menurut Kinayati Jojo Suroto and MLA Sumaryati, teori digolongkan kepada 4 macam, yaitu yang pertama asumsi. Asumsi adalah suatu anggapan dasar tentang realita, harus diverifikasi secara empiris. Yang kedua itu konsep. Konsep adalah istilah terdiri dari satu kata atau lebih yang menggambarkan suatu gejala atau menyatakan suatu ide atau gagasan tertentu. Yang ketiga itu konstruk. Konstruk adalah konsep yang ciri-cirinya dapat diamati langsung seperti pemecahan masalah. Dan yang keempat itu proposisi. Proposisi adalah hubungan yang logis antara dua konsep. Landasan teori adalah fondasi konseptual yang digunakan oleh peneliti dalam menjelaskan dan menganalisis permasalahan penelitian. Nazir 2013
menyatakan bahwa landasan teori berfungsi untuk memberikan pemahaman yang sistematis tentang variabel-variabel yang diteliti serta hubungan di antara variabel tersebut. Fungsi utama landasan teori adalah yang pertama, memberikan kerangka konseptual. Yang kedua, memandu pengumpulan data. Yang ketiga, membantu menyusun hipotesis. Dan yang keempat itu menghindari duplikasi. Pembahasan selanjutnya yaitu perumusan hipotesis. Hipotesis berasal dari bahasa Yunani yaitu hypo yang berarti sementara dan tesis yang berarti pernyataan atau teori. Jadi, hipotesis adalah sebuah pernyataan sementara yang kebenarannya masih perlu diuji melalui penelitian ilmiah. Pendapat ini menurut Sugiono 2017. Nah, secara umum, hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian yang kebenarannya masih harus dibuktikan secara empiris melalui pengumpulan data di lapangan. Hipotesis merupakan dugaan sementara yang diajukan oleh peneliti sebagai jawaban atas permasalahan yang diajukan dalam penelitian. Peran hipotesis sangat penting karena yang pertama untuk mengarahkan penelitian, yang kedua menjadi kerangka analisis, yang ketiga memfasilitasi pengembangan teori. Menurut Sugiono 2017, hipotesis dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis, diantaranya yang pertama yaitu hipotesis deskriptif, yaitu hipotesis yang hanya berfokus pada karakteristik satu variabel saja tanpa membandingkan atau menghubungkannya dengan variabel lain. Yang kedua, hipotesis komparatif, yaitu hipotesis yang menyatakan adanya perbedaan antara dua kelompok atau lebih dalam hal variabel yang diteliti. Yang ketiga, hipotesis asosiatif atau relasional, yaitu hipotesis yang menyatakan adanya hubungan antara dua variabel atau lebih. Hipotesis ini sering digunakan dalam penelitian korelasional maupun kausal. Menurut Tuchman 1972, hipotesis yang baik harus memenuhi beberapa kriteria berikut. Yang pertama itu dapat diuji, yang kedua spesifik dan jelas, yang ketiga berdasarkan landasan teori, yang keempat menyatakan hubungan antar variabel, dan yang kelima yaitu sederhana. Dari materi yang saya bahas tadi dapat disimpulkan bahwa masalah penelitian merupakan masalah atau isu yang menuntun pada keharusan dilaksanakannya penelitian dari berbagai sumber. Batasan masalah adalah ruang lingkup masalah atau membatasi ruang lingkup masalah yang terlalu luas atau lebar sehingga penelitian lebih bisa fokus untuk dilakukan. Landasan teori adalah fondasi konseptual yang digunakan oleh peneliti dalam menjelaskan dan menganalisis permasalahan penelitian. Hipotesis merupakan dugaan sementara yang diajukan oleh peneliti sebagai jawaban atas permasalahan yang diajukan dalam penelitian. Pemilihan masalah penelitian yang tepat, pembatasan masalah yang jelas, landasan teori yang kuat, serta hipotesis yang terstruktur adalah unsur esensial dalam penelitian ilmiah. Tanpa adanya elemen-elemen tersebut, penelitian berisiko kehilangan arah dan hasilnya kurang valid. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang masing-masing komponen tersebut menjadi hal yang wajib bagi setiap peneliti. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.